الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, yang kami muliakan dan hormati Bapak Dandim beserta jajarannya. Bertemu kembali kita Bapak dalam majlis ilmu. Yang kami muliakan para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidz dan asatidzah, guru-guru kami sekalian, Raisul Jalsah Tunku Ibrahim Bewa Magister, orang tuaku, ayahandaku, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh unsur pimpinan daripada BKM masjid kita, yang tak terlupakan abu-abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita berniat i'tikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang tak terlupakan. Pada subuh ini kembali kita melanjutkan perjalanan para nabi dan rasul, yaitu masih mengenai Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dari ayat 16 sampai 22 dari surat Asy-Syu'ara. Sebelum kita lanjut kepada ayat 23-nya, agar mudah kita mengkaitkan kembali sedikit, kita review, kita ulangi kajian sebelumnya. Di waktu Nabi Musa alaihissalam telah datang waktu perintah Allah untuk menyampaikan tauhid Islam kepada Fir'aun. Maka dia menjumpai Fir'aun di malam hari bersama dengan Harun, yaitu adiknya. Ada yang mengatakan Harun abangnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika itu dia gedorlah pintu istana Fir'aun di tengah malam. Sehingga penjaganya, bodyguardnya bertanya, siapa kalian? Dia menjawab, inna rasulu rabbil alamin. Nabi Musa tak menjawab saya Musa alaihissalam, tapi perintah Allah, fa'tiya fir'auna faqula inna rasula rabbil alamin. Wahai Musa, datangi Fir'aun itu, datangi raja itu, datangi presiden itu, datangi perdana menteri itu. Katakan kepadanya bahwa kami berdua adalah utusan Allah. Terkejut para pengawal ini dengan tergesa-gesa menghadap Fir'aun. Karena yang mereka tahu Allah itu, Tuhan itu hanya Fir'aun. Dan tidak ada utusan Allah. Tiba-tiba datang pula kedua orang hamba ini atas nama Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, kami utusan Allah. Rasanya pecahlah telinga para penjaga istana, apalagi Fir'aun sebentar lagi akan mendengarkan titah yang dibawakan oleh Musa dan Harun alaihissalam. Wahai Tuhan kami, Fir'aun, ada dua laki-laki datang untuk menjumpaimu. Siapa mereka gerangan dua ini malam-malam menggedor istanaku? Jawablah para pengawal semua, dia ucapkan di saat kami tanya, inna rasul rabbil alamin. Kami adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Tak nyaman Fir'aun dengan kalimat jawaban tersebut, karena hanya ana rabbukumul a'la.
Fir'aun telah mendeklarasi, hanya aku penguasa Allah di muka bumi ini. Dipersilahkan masuk, bawa keduanya di hadapanku. Begitu jumpa di hadapan Fir'aun, pertama yang Musa alaihissalam lakukan berdoa. La ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada Allah selain Allah yang ahad, yang esa itu, yang maha mulia dan maha agung. Bagaimana perasaan kuping Fir'aun mendengarkan? Masih dalam doa, belum berdialog, berdebat. Disambung lagi, la ilaha illallahul aliyul azim. Tidak ada Allah kecuali Allah yang tinggi dan maha segala-galanya. Dia lanjuti lagi, Rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i. Yang aku maksud doa ini, wahai Fir'aun, Allah yang memiliki 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang kita berada di atasnya sekarang ini. Wa ma bainahunna, dan apa yang ada di antara kedua 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kitalah manusia ini. Kalau yang di dalam langit 7 lapis tak tampak, itu milik Allah. Di bawah bumi yang kita pijak, masih lantai pertama bumi ini, masih banyak triliun spesies yang hidup di bawah bumi ini. Bahkan di laut hanya terbatas yang kita tahu jumlah hewan yang ada di lautan. Mau yang tampak dan tak tampak olehmu, wahai Fir'aun, makhluk ciptaan Allah itu, kedua antara langit dan bumi, juga milik Allah Rabbul Alamin. Wa ma fihin, dan apa yang terdapat di langit dan bumi. Wa Rabbul Arshil Azim, dan Allah yang aku maksud Fir'aun adalah Allah yang memiliki arsh yang begitu agung dan besar. Baru setelah dia puji Allah, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kedamaian, kesejahteraan atas kita dan kepada rasul-rasul sebelum aku, wahai Fir'aun. Lihat doa terindah ini. Kita pun di waktu berdoa mengucapkan wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pujian untuk para nabi dan rasul, pujian kepada Allah. Baru setelah itu masuk inti poin daripada maksud Nabi Musa alaihissalam. Mulailah inti isi doanya. Allahumma inni adra'u bika fi nuhurihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku menolak atas izinmu, yaitu strategi kejahatan yang akan dibuat Fir'aun terhadapku. Wa a'udzu bika min syururihim. Aku juga berlindung kepadamu dari kejahatan yang sebentar lagi akan diperbuat untukku. Wa asta'inu bika alaihim. Aku hanya memohon ampun pertolongan kepadamu ya Allah atas apa yang akan dilakukan Fir'aun serta pasukannya terhadapku. Baru setelah itu dia sambung lagi. Fa'akfini fih bima syi'ta. Aku hanya mencukupkan engkau segala-galanya bagiku, wahai Allah. Maka buatlah sesuatu sekehendakmu terhadap Fir'aun ini. Ini doa yang mulia, kata Nabi dan ulama. Jika ada masalah dalam hidup, baca doa ini. Baca doa ini. Bahkan doa ini di samping doa menolak bala, masalah kegalauan hidup di dunia, doa ini juga mempermudah sakaratul maut kita. Tak bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa daerah masing-masing. Paling tidak dalam satu hari sekali bacalah doa ini.
Maka Fir'aun bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Dia tetap tidak menjawab, "Aku Musa." Belum. Pesan Allah sampaikan dulu wahyuku. Inna rasulu rabbil alamin. Kami adalah utusan Allah. Masuklah kita ke dalam ayat 23 surat Asy-Syu'ara. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Karena di ayat 16-nya yang dijawab oleh Nabi Musa, inna rasulu rabbil alamin. Kami ini wahai Fir'aun utusan Allah. Dibalas oleh Fir'aun. Fir'aun cukup cerdas, hebat ilmu mantiknya. Cerdas dan memang gaya bahasa strukturnya luar biasa. Morfologinya, ilmu bahasanya tinggi Fir'aun ini. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri dan seterusnya. Mudahkan ya Allah dadaku ini, lisanku untuk bisa berdialog dengan Fir'aun. Dikenal karena Fir'aun ahli berbahasa. Ditantang balik oleh Fir'aun, wahai Musa, siapa Rabbul Alamin yang engkau maksud? Dijawab oleh Musa, qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ayat 24-nya dijawablah oleh Musa, wahai Harun, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang aku maksud adalah yaitu yang memiliki langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Itu pun jika engkau meyakini tentang itu, wahai Fir'aun. Mulailah muncul ledekan ulok-uloknya Fir'aun. Qala liman haulahu ala tastami'un. Semua pasukan-pasukanku dan seluruh yang ada di istanaku, lihat. Dengar. Apa yang dia bilang ini? Mulai leceh. Mulailah melecehkan para nabi. Karena hebatnya gaya lecehnya, tahu Musa. Sambung lagi Musa kata Allah. Disambung lagi qala. Dia jawab lagi. Apa jawabannya? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Makin panas telinganya Fir'aun. Saat dia melecehkan, lecehkan terus. Tetap dia dakwahnya jalan, dia sambung lagi. Hei Fir'aun, Allah tadi yang memiliki antara langit dan bumi dan seisinya. Allah itu adalah Tuhan kalian, Tuhan ente Fir'aun. Dan Tuhan bapak-bapak nenek moyangmu Fir'aun yang terdahulu. Pukulan itu kalau dalam mujadalah berdebat itu bahasa pukulan. Santai Nabi Musa sampaikan, pesan maknanya dalam. Engkau tak ada apa-apanya Fir'aun, bukan Tuhan. Tapi itulah, jangankan engkau Fir'aun, ada Fir'aun sebelumnya. Ingat dulu ada Fir'aun masa Nabi Yusuf alaihissalam. Raihan namanya, Raihan. Bahasa Arab Fir'aun yang pertama Raihan. Fir'aun ini beriman kepada Nabi Yusuf. Islam yang dibawakan oleh Yusuf alaihissalam. Datang Fir'aun yang kedua, generasi kedua yang dikenal dengan Ramses II. Dia pula yang bebal otaknya dan yang paling keras terhadap Islam yang dibawakan Nabi Musa alaihissalam. Maka ingat wahai Fir'aun, sebelum engkau jadi raja, ada Fir'aun pendahulumu. Mereka beriman kepada tauhid Islam yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Mulailah sepaning bertambah-tambah emosi Fir'aun mendengar ini. Langsung dia katakan, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Hai seluruh orang yang ada dalam istanaku. Tak mau kalah dia.
Sesungguhnya dua orang yang mengakui utusan Allah ini betul-betul gila. Kalau majnun saja cukup. Ini pakai lam taukid. Lam memiliki, litamlikah, la majnun, sangat-sangat super, hyper bahkan. Gila sekali ini. Nabi Musa tidak emosi. Dia jawab lagi. Qala Rabbul masyriqi wal maghribi in kuntum ta'qilun. Ujungnya yang tak enak. Santai tapi mematikan kalimatnya. Dilanjut, mau kau bilang gila, saya tidak gila, apapun terserah. Dia sampaikan, wahai Firaun, sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang memiliki semua timur dan Allah yang memiliki semua barat. Itu pun kalau engkau pakai otak ente. Berubah. Kalau tadi sebelumnya in kuntum muqinin, masih lembut. Itu jika engkau yakin, wahai Firaun. Karena naik level makna pesan kata atau morfologi dalam bahasa linguistik, keilmuan bahasa, mulai tajam Firaun berbicara, Nabi Musa juga menaikkan pesan level makna katanya, semantik makna kata. Sehingga dia jawab bukan lagi kalau yakin. Kalau ente pakai otakmu Firaun, itulah Allah itu juga memiliki semua timur ancaman dan semua barat. Melihat debatnya sangat alat, Firaun mencoba mengunci. Dia cobalah mengunci Musa ini biar jatuh wibawanya, malunya di hadapan seluruh audiens bahasa Qur'annya wa malaihi, pembesar-pembesar lain Firaun. Disitulah para menterinya, dirjennya, segalanya lah di situ. Maka terakhir Firaun berucap untuk mengunci Musa alaihissalam. La in ittakhadhta ilahan ghairi la'ja'alannaka minal masjunin atau kama qala Allah. Musa, seandainya engkau menjadikan ada Allah selain aku, resikonya engkau segera pasti akan kupenjara. Sudah bahasa menekan, sudah bahasa intimidasi, bahasa mengancam. Ini kalau sudah kalah debat. Sehingga ditantang kembali oleh Musa alaihissalam. Aulau ji'tuka bisyai'im mubin. Seandainya sebentar lagi kutunjukkan bukti ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah di depanmu, wahai Firaun, masihkah engkau ingin memenjaraiku? Allah Akbar. Tak sanggup kita lawan Allah. Allahu Akbar. Tak sanggup. Sakit gigi saja dibuat Allah, terkapar-kapar kita. La ilaha illallah. Makanya Nabi Musa memulai doanya dengan memuji Allah. Allah itu maha penyantun. Allah maha segala-galanya. Maka jelaslah, mau kita buat makar, coba kata Allah, buatlah makar kepadaku. Wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin. Jika kalian coba-coba, kita coba-coba makar kepada Allah, cobalah. Aku sebaik-baik pembuat makar di muka bumi ini, kata Allah. Mau coba-coba tipu daya sama Allah, tipulah. Karena kalian akan lari ujungnya kepadaku. Allah tantang, ainal mafar. Mau lari kemana kita semua? Hanya lari itu kepada Allah. Mau keluar dari mana? Hanya keluar menuju Allah. Sehingga cukuplah nasihat Allah tentang ini saja ayat yang pendek cukup membuka dunia kita berfikir. Barulah setelah itu ditampakkan sebagian ayat Allah di depan Firaun, mukjizat. Ini satu negara untuk menyaksikan sihir di bawah tukang sihir Firaun dan mukjizat Nabi Musa. Ini bisa kita katakan masih demonstrasi yang limited,
terbatas masih. Hanya internal kalangan istana kenegaraan Mesir. Dia katakan, apakah setelah ini Fir'aun, jika aku nampakkan bukti kebesaran Allah, sebab memang syarat jadi Nabi dan Rasul harus ada mukjizat yang dibawa. Sudah ditunjukkan mukjizat dan ayat-ayat Allah kebesarannya, masih umat-umat terdahulu melawan dan ingkar. Bagaimana jika Rasul dan Nabi tidak memiliki mukjizat? Apa tidak dihina sehina-hinanya oleh kaum-kaum mereka? Dijawab oleh Fir'aun, fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Okeylah kalau gitu Fir'aun, kalau memang benar engkau termasuk utusan Allah, hadirkan, tunjukkan kepadaku kebesaran, tanda-tanda yang Allahmu itu berikan kepadamu, yang menobatkan engkau sebagai Rasul. Mana? Itulah kalau bahasa sekarang. Maka Nabi Musa alaihissalam fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Tongkatnya pertama kali dilemparnya di hadapan Fir'aun, berubahlah menjadi ular sebesar-besarnya. Maka kalimatnya mubin, azim, mubin, besar dan nyata. Masih remeh juga Fir'aun ini. Cuman itu Fir'aun yang bisa. Wa naza', maka dikeluarkannya lah dari dadanya, dimasukkan tangannya, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dibukanya, dikeluarkan tangan kanan dari posisi dada sebelah kiri, dibukakan telapak tangan putih terang seterang-terangnya. Dan tidak gemen-gemen, terangnya bukan hanya menerangi istana Fir'aun biasa, nanti diejek Fir'aun lagi, cuma segitu terangnya, menerangi seluruh kota Mesir. Setelah itu barulah, tak mau kalah Fir'aun dengan ahli bahasanya, dia menjawab kembali, in hadza lasahirun alim. Ini semua yang kalian saksikan, wahai ajudanku dan seluruh istanaku ini yang hadir, dia ini adalah tukang sihir yang nyata, yang berpendidikan. Belajar dia sihir ini 20 tahun. Waktu dia lari dari kita dulu, balik 20 tahun sekarang, ternyata dia belajar sihir untuk menakut-nakutiku. Allah. Bayangkan, sebegitu bukti nyata yang tak dimiliki oleh orang lain di muka bumi, masih dia olok Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir. Setelah itu barulah ditantang Nabi Musa oleh Fir'aun. Sebelum tantangan ini keluar kalimatnya, dalam surat Thaha ayat 47 dan beberapa ayat di bawahnya, Nabi Musa menjawab siapa Allah itu dalam kesempatan yang sama. Waktu Fir'aun tanya, siapa lagi Tuhan ente itu wahai Musa? Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah kami itu wahai Fir'aun, yang telah memberikan semua ciptaannya bentuk yang sempurna dan rezeki yang sempurna, dan memberikan hidayah petunjuk untuk semua yang Allah ciptakan. Kita ambil 5 menit lagi. Dijawablah lagi oleh Fir'aun, qala fama balul qurunil ula. Surah Thaha 47 ke bawahnya sedikit. Musa, bagaimana dengan kaum-kaum terdahulu? Dijawab oleh Nabi yang mulia ini, qala ilmuha 'inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Bahwa sesungguhnya itu adalah ilmunya
Fi kitabillah yadhillu, ada semuanya di sisi Allah, dan itu ada di sebuah kitab, yaitu sedang berada kitab itu di Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan kitab dimaksud adalah Al-Quran, karena Al-Quran sudah ada sebelum adanya Taurat, Injil, Zabur. Quran telah ada, tapi momentum waktu itu Quran belum tepat untuk diturunkan. Allah menurunkan tadrijian secara bertahap. Itulah Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf. Maka yang menariknya lagi, setelah habis cara Fir'aun berdialog dengan Musa alaihissalam, terakhir baru dikunci lagi. Hai Musa, apakah dengan sihir ini engkau bertujuan untuk mengusir kami dari negeri Mesir ini? Maka falana'tiyannaka bisihirin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Nantang lagi Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Kalau hanya sihir ini untuk menakut-nakuti kami wahai Musa, kami juga bisa mendatangkan tukang sihir untuk melawanmu. Sekarang Musa buat jam, hari, waktu yang tepat antara kami dan ente Musa, bahasa Fir'aun. Antara engkau wahai Musa yang bisa hadir, aku bisa hadir, engkau pun Musa bisa hadir. Buat kapan jadwal schedule-nya, biar kita tunjukkan siapa sihir yang paling hebat antara engkau dan aku. Dijawab Musa alaihissalam, qala maw'iduz zinati maw'idukumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Oke, kalau begitu jawab Nabi Musa, kita buat pertandingan antara aku dengan tukang-tukang sihirmu wahai Musa, wahai Fir'aun. Kita buat di hari zina. Bahasa Qur'annya yaumuz zina, yaitu hari perayaan mereka, hari perayaan seluruh Mesir, yaumuz zina. Mungkin kalau kita sekarang hari Idul Fitri lah, atau Idul Adha. Sekarang ditantang buat di hari zina, yang semuanya merayakan, menyaksikan antara aku dan tukang-tukang sihirmu wahai Fir'aun. Dan waktunya waktu duha. Langsung Allah sebutkan, Allah perintahkan Musa jawab, karena Fir'aun menantang engkau wahai Musa, buat hari, jam, waktu yang pas yang engkau bisa datang, dan aku Fir'aun dan tukang sihirku semua bisa datang. Tinggal Nabi Musa ikut perintah Allah. Jawab Musa, yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha, yaitu hari perayaan Mesir keseluruhan dan tepatnya waktu duha. Disitulah minta kepada Fir'aun untuk disaksikan oleh semua penduduk Mesir. Penduduk Mesir cuma dua kaumnya, kaum Aqbat atau Qibti, itulah kaumnya Fir'aun, dan satu lagi adalah Bani Israel, yaitu keturunan daripada Ibrahim bin Ishaq bin Ya'qub sampai kepada silsilah Musa. Musa dari keturunan siapa? Anak Ya'qub. Anak Ya'qub 12 termasuk Yusuf alaihissalam. Musa lahir dari generasi Lewi. Kalau Isa dari abangnya Yusuf, Yahuza. Jadi keturunan Bani Israel dan juga keturunan dari Ismail, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita sambung pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.